yang Yang pertama izin nama iya terkait namanya? dengan mockup atau misalnya aplikasi. Itu bagusnya yang mana, Oke, Pak? oke, siap. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya ya. Betul ya. Jadi divisi 6 ini terkait dengan kota cerdas sebenarnya eh, apa istilahnya karya minimal ya, karya minimal yang bisa dipresentasikan itu adalah mock up seperti itu. Jadi memang tidak dituntut sebenarnya sampai dengan jadi seperti itu ya. Tapi utamanya adalah harapannya dari apa mock-up yang disampaikan ataupun proposal, isi proposal itu dituntut ya bisa disampaikan dan diidentifikasi berbagai aspek utama di bidang smart city itu seperti dukungan terhadap bisnis digitalnya, terus kesesuaian dengan regulasi yang berlaku di wilayah. Jadi karena kita biasanya tuh harusnya bisa dipetakan meskipun memang belum dioperasikan karena boleh lengkap juga ya dengan salah satu contoh studi kasus misalkan di daerah tertentu misalkan di Kota Bogor. Nah, itu baik juga kalau sekiranya ada istilahnya apa penelusuran terkait dengan regulasi apakah memang visible eh, ketika karya ini nanti diimplementasikan seperti itu. Terus juga lebih spesifik visibilitas terkait dengan teknologi gitu ya. Jadi memang perlu juga literatur studi terkait dengan teknologi yang digunakan ini. Tidak boleh yang istilah itu mengawang-awang gitu ya. Jadi memang seperti itu. Nah, nanti biasanya didukung dengan apa tuh? Dengan mock-up, dengan video sehingga bisa digambarkan. Tapi memang ya pada akhirnya akan menjadi nilai tambah ya ketika ada sebuah demo aplikasinya sudah prototype misalnya minimal seperti itu ya sehingga nanti bisa lebih lebih apa lebih tergambarkan bagi para juri ketika menilai. Tapi secara umum biasanya ada 6 pilar di smart city ini. Yang pertama terkait dengan smart governance ya, terus juga smart branding, smart economy, smart living, smart environment dan juga smart people. Jadi sebenarnya nanti biasanya dikaitkan dengan ini dan juga dengan apa relevansinya terhadap SDGs gitu ya atau keberlanjutan gitu ya. Jadi seperti itu sih. Mungkin tanggapannya sekali lagi tidak menjadi kewajiban, tapi akan menjadi nilai tambah dan bisa jadi penentu ya ketika nanti pada akhirnya ditentukan apakah memperoleh medali emas ya, perak ataupun itu. Biasanya seperti itu sih, Mas Raffi. Jadi pastinya sangat baik sekali. Nah, mungkin sambil menanggapi yang kedua kali ya, Mas tadi ya. Seperti ini. Betul sekali ya, 61 nih. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Eh, betul. Jadi boleh jadi apa eh, keterampilan teknologi sampai dengan saat ini kan masih dipelajari ya, apalagi baru masuk bahkan kalau untuk yang di program sarjana itu masih PPKU gitu ya. Jadi mungkin belum langsung ke apa ke mata kuliah mayornya secara umum. Alhamdulillah di sekolah vokasi sudah mulai ya ke bidangannya. Nah, tapi begini, ini kan tim ya, jadi harapannya selain bisa lintas prodi, bisa juga lintas angkatan gitu. Harapannya karena di sini batasannya bisa sampai dengan yang maksimal semester 8 ketika final berlangsung gitu. Nah, sehingga harapannya ini bisa saling menguatkan. Ya, secara umum mungkin yang para adik kelas ini ya, bisa mencetuskan ide. Biasanya kan semakin muda tuh suka out of the box gitu ya. Boleh jadi ide-idenya itu belum terpikirkan sebelumnya sehingga bisa disampaikan nah, untuk kemudian didiskusikan dengan anggota tim yang lainnya yang harapannya sudah agak tinggi ya tingkat kuliahnya semesternya sehingga ya sudah cukup terbekali dengan kemampuan ataupun keterampilan eh, IT-nya seperti itu baik untuk mengimplementasikan prototipe ataupun aplikasi demo. Mungkin demikian Mas Raffi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pandang dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada kalau ada tambahan mangga begitu. Sambil saya juga mungkin dijelaskan ya untuk yang Raka begitu. Jadi kalau untuk pembinaan dari kami ini biasanya pembinaan dilakukan pada saat setelah seleksi tahap satu begitu. Jadinya nanti yang pertama kami akan lihat adalah proposal atau ide gagasan teman-teman. Karena kalau misalnya tidak berbentuk ide gagasan atau sorry maksud saya kalau tidak berbentuk proposal hanya berbentuk ide gagasan sebetulnya tidak apa-apa Raka. Jadi nanti minimal teman-teman sudah punya hal yang memang akan didetailkan begitu baik itu nanti dalam secara proposal apa namanya
proposal pendaftaran nanti ke nasional ataupun nanti ketika nanti akan di final gitu. Jadinya seminim mungkin dari nanti Raka dan teman-teman satu tim ini punya ide gagasannya dulu. Kalau misalnya tadi kayak kota cerdas atau smart city ini, misalnya nanti punya ide gagasan dulu, nanti baru nih didetailkan setelah itu begitu Raka. Jadinya sangat memungkinkan untuk nanti Raka juga bisa komunikasi dengan kami atau misalnya dengan alumni yang emang pernah di kakak tingkat ya mungkin yang karena di vokasi ya mungkin Raka jadinya saya rasa juga banyak yang kemarin ikutan gemasik dari vokasi jadinya nanti juga bisa sharing juga sama kakak-kakak yang di sana gitu. Jadi kalau misalnya pun nanti satu timnya tidak hanya angkatan 61 tapi juga misalnya diikuti dengan angkatan 60 atau enggak 59 yang masih cungin di kampus begitu. Gitu Raka. Punten, boleh menambahkan Mas Sakti? Ya silakan Pak Andak. Ya, ya mohon izin. Dan ini ya, kita kan ini sebagai satu kesatuan ya IPB University. Jadi beberapa kesempatan yang lalu juga ada dari tiga ini, ada yang dua orang dari vokasi, ada yang satu orang dari sarjana, atau sebaliknya ya, ada dua dari eh, sarjana dan satu dari vokasi seperti itu. Jadi kita sebenarnya yang penting masih satu IPB gitu ya. Jadi boleh lintas jurusan, lintas sekolah, lintas fakultas, yang penting masih dalam IPB University. Kita satu tim pada kesempatan kali ini ya, seperti pencarian dari Busahnas, kita insya Allah bisa nih juara kita ya. Gitu Busahnas ya. Yang nuhun Mas Rafi. Ya, terima kasih banyak Pak Andak. Enggak, kalau dari Bapak Ibu yang lain ada yang ditambahkan ke Bu Sanas, enggak. Ya. Karena saya tadi sempat di-mention ya, tadi ini eh, sedikit spill aja ya berarti ya Rafli ya. Ini sedikit spill aja karena tadi ada pertanyaan yang mulai spesifik gitu di level karya yang harus disubmit itu levelnya seperti apa gitu ya. Nah, memang sama ini juga hampir mirip sih di SEC. Berdasarkan sejarah, namanya juga Statistical Essay Competition ya. Di awal itu yang menjadi bare minimum, ini untuk SEC ya, karena saya kebetulan dari dulu membinanya SEC. Bare minimumnya itu yang membuat esai gitu. Kalau nggak ada analisis data juga it's fine gitu, konsep aja juga nggak apa-apa gitu. Tapi itu bare minimum. Tapi kalau harus menang seiring dengan berjalannya waktu, requirement-nya itu juga juri jadi lebih naik lagi gitu karena yang masuk juga lebih ada value edit yang lain gitu. Yang tadinya cuma esai, tiba-tiba ada analisis data. Yang tadinya analisis datanya sangat sederhana, tiba-tiba jadi lebih kompleks. Kemudian yang tadinya analisisnya pakai machine learning aja, tiba-tiba ada yang buat prototype atau mock up. Hingga akhirnya yang terakhir itu di SEC sebenarnya juara 2 dan juara 3-nya itu dari IPB semua ya. Kita alhamdulillah yang masuk finalis itu semua mengantongin medali ya kalau untuk yang SEC. Hanya saja juara satunya itu bukan dari kita. Karena si yang juara satu itu kalau nggak salah tadi judulnya Fresh Fruit Scan ya. Tim itu benar-benar udah bukan mock up lagi yang dia buat. Dia sudah buat device-nya. Jadi ketika ditantang sama juri, kebetulan kalau juri itu kan biasanya suka dikasih ini ya snack semacam buah-buahan gitu ya. Langsung ditantang saat itu. Ini ada buah ini nih. Coba kalau kamu capture image-nya gitu buah ini tingkat kematangannya berapa? Saat itu juga right away gitu, in a split of second disuruh nge-scan itu toolsnya dan mereka bisa meskipun ya hasil akurasinya mungkin rendah ya tapi saat itu bisa gitu difotokan terus masukkan fotonya ke sistem keluar gitu hasil klasifikasinya. Nah seperti itu requirement-nya sekarang. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apakah mockup aja atau emang harus ada barang bentukannya, ya lakukanlah yang terbaik karena kita nggak tahu ya yang menjadi juara itu kan hukum bilangan besar gitu ya. Kita nggak bisa menang kecuali kita tahu posisi kita di mana dengan kompetitor yang lain. Nah supaya kita bisa yakin posisi kita itu top persentil atau yang bisa menjadi finalis ya harus melakukan yang terbaik gitu ya. Harus jauh lebih dari bare minimum seperti itu. Mungkin oh sama satu lagi ya, mungkin tadi belum sempat disampaikan ya. Sebenarnya ada benefit dengan mengikuti perlombaan ini ya gitu. Dari tahun-tahun yang sudah lalu ada beberapa mata kuliah yang mana memang ini bergantung dengan koordinator mata kuliahnya ya. Jika misalkan mahasiswa tersebut sudah mampu sampai mencapai finalis di Satria Data atau Gelatik ini yang masih Gemastik juga ya. Nah, mungkin ini sebenarnya baru rancangan, tapi sebenarnya dari tahun lalu sudah ada satu mata kuliah yang kalau misalkan mahasiswanya tuh udah masuk final nih, maka mahasiswa tersebut auto dapat A gitu dari mata kuliah tersebut dan tidak perlu mengikuti mata kuliahnya. Kalau nggak salah itu mata kuliahnya Pak Anang ya, Pak Anang mohon dikoreksi jika saya salah.
Jadi ada kakak kelas kalian di STK 59 karena beliau itu masuk finalis BDC ya. Jadi udah tidak perlu lagi masuk mata kuliah apa ya? Mata kuliah apa ya Pak Anang ya? Pengantar sains data atau machine learning, saya lupa lagi. Ya karena udah masuk finalis dan kelihatan gitu kerjanya di situ, hasilnya outputnya, jadi memang sudah tidak meragukan lagi gitu untuk bisa pas mata kuliah tersebut. Ini menjadi benefit ya untuk kalian gitu, di samping nanti rekognisi yang lain juga ada kalau misalkan kalian bisa tampil tuh di kancah lomba yang di Kurasi Puspersnas ini gitu ya. Ya. Seperti itu ya mungkin ya Pak Rafli ya. Saya kembalikan lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Sanas dan Pak Endang. Silakan teman-teman, apakah ada, saya buka satu termin lagi ya Bu Sanas dan Pak Endang, izin, apakah ada lagi yang ingin dipastikan? Nanti kalau misalnya pun setelah forum ini teman-teman mau bertanya terkait dengan kompetisi ini, nanti bisa di DM ke kami atau misalnya di dalam panduan Gelatik ini juga sudah ada naruh hubungnya yang bisa teman-teman bisa tanyakan. Silakan. Jika tidak ada, kita cukupkan. Oke, tidak ada sepertinya ada sudah cukup Pak Endang. Oh, ada satu lagi. Silakan.